Assalamualaikum Mungkin ya itu warahmatullahi pahala. wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes, Bapak Ibu dan Bapak para peserta Zoom, Alhamdulillah di layar kami sudah melihat Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Saya ingin memastikan apakah suara kami terdengar. Assalamualaikum, kedengaran bagus Bapak. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah. Salam hormat, Yuk, salam takzim buat Prof. Alhamdulillah. Nazarudin. Alhamdulillah, Profesor Nazaruddin, terima kasih banyak atas waktu dan juga Yuk. kesempatan yang disisihkan kepada kita. Kami tahu persis, Profesor, jadwalnya sempit dan padat sekali. Kemarin kami melihat Profesor ada di IKN bersama Iya. rombongan Pak Menko, sehingga pada hari Senin pagi waktu Jakarta ini masih meluangkan waktu untuk menyapa kita yang berdomisili di wilayah Amerika Latin. Kami sendiri, Profesor, di Iya. Ekuador, di sini seluruh masyarakat Muslim hadir melalui Zoom, tapi juga diikuti oleh Duta Besar kita yang ada di Panama, Pak Dubes Sukmo, Profesor tahu persis, kemudian Iya. Pak Dubes Jenderal Imam Edi di Caracas, kemudian ada Ibu Dubes Nana Yuliana di Havana, dan ada Pak Dubes Prio yang dulu bertugas di Bogota. Selain itu juga ada Handai Tolan, profesor yang ingin mendengarkan siraman rohani dari Profesor Nazaruddin Umar pada kesempatan ini. Hari ini merupakan minggu weekend terakhir sebelum kita mengakhiri Ramadan. Oleh karena itu, kita mengkhususkan diri untuk mendengarkan tausiah dari Profesor. Kami memahami jam 6 waktu Indonesia Barat pagi hari, Profesor juga punya jadwal untuk melakukan kajian. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memanfaatkan waktu secara maksimal untuk mengundang Profesor untuk memberikan tausiahnya. Sekiranya masih ada sisa waktu, kami tentu akan dengan senang hati menggunakannya untuk question and answer. Silahkan Profesor, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Yang saya muliakan Bapak Ibu keluarga besar Dubes, kebanggaan dan ya ya betul-betul kebanggaan kita yang ada di jauh di sana demi untuk mengangkat nama baik martabat bangsa Indonesia tercinta kita ini. Pingin rasanya pergi ke situ Pak di ujung dunia itu, tapi jauhnya. Nah, insya Allah Bapak, hari ini kita akan berada pada suasana terakhir bulan puasa Ramadan ini. Karena itu izinkan saya masih sedikit membahas tentang puasa ya Bapak Ibu, walaupun sering mendengarkan, tapi saya berusaha untuk selalu menyampaikan sesuatu yang mungkin jarang disampaikan di dalam kajian-kajian yang pernah ada tentang apapun. Sebab kita perlu membahas tuntas segala sesuatu yang tersangkut paut dengan situasi yang kita hadapi, apakah itu mengenai salat. Di kajian-kajian kita yang terdahulu, kita sudah pernah membahas salat dalam pandangan syariah, salat dalam perspektif tariqah, dan salat dalam perspektif hakikat. Nah, puasa ini pun juga sepertinya ada baiknya kita mengkaji lebih mendalam lagi puasa dalam perspektif syariah itu seperti apa, tariqah seperti apa, dan hakikatnya seperti apa. Semua punya 3 dimensi. Berwudu sekalipun yang pernah kita bahas ya, itu juga punya dimensi. Saya memberikan satu contoh saja ya, berwudu secara fikih ya, seperti kita pahami sejak SD ya.
membasuh anggota badan tertentu, ya muka, tangan, kepala, dan kaki. That's it, hanya itu. Tetapi kalau secara secara tarekat, sebetulnya bukan hanya itu yang kita harus lakukan, tapi bagaimana membersihkan eh, hakikat fungsi-fungsi ibadah ya, fungsi-fungsi anggota badan kita itu. Karena anggota badan yang harus dibasuh pada waktu berwudu itu ternyata adalah anggota badan yang paling sering berdosa memang. Kita nggak tahu berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini, yang dibicarakan aibnya, disumpahin ya, belum lagi yang dibohongi, ya kemudian juga bersumpah palsu, belum lagi makanan minuman halal haram syubhat yang masuk. Maka itu siapa yang pernah dicium, siapa yang pernah diintip mata ini, ya ngerumpi kemana-mana telinga ini ya. Apa yang pernah dilakukan tangan ini, siapa yang pernah diraba, diremas, ditunjuk, ditonjok, dan berapa banyak tanda tangan fiktif yang dilakukan, parah fiktif tangan ini. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari, lebih sering ke masjid atau ke tempat-tempat maksiat. Bahkan isi kepala kita yang kotor pun juga harus dibersihkan dengan air wudhu, Bapak-Ibu sekalian. Nah itu wudhu taretah. Wudhu hakikatnya lebih dalam lagi ya, bahwa anggota badan yang kita basuh itu sebetulnya di situ disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi seolah-olah wajah kita itu banyak karena menggunakan wujuhun, wajah-wajah kalian. Jadi yang diminta untuk dibersihkan, disucikan itu wajah-wajah kita. Padahal wajah kita kan cuma satu. Tapi kalau kita melihat penampilan kita yang disimbolkan dengan wajah kita itu kan sebetulnya berlapis-lapis. Ya, kita pintar menggunakan topeng-topeng pengangkat martabat ya. Ada topeng kesarjanaan kita, ada topeng kebangsawanan, ada topeng jabatan. Jadi bukan cuma wajah biologis ini yang harus disuci bersihkan, tetapi juga ya wajah-wajah yang selama ini mengangkat diri kita ya. Ya, topeng kesarjanaan, benar nggak itu, valid nggak penyampaian-penyampaian kita kepada masyarakat. Kebangsawanan kita pun juga jangan-jangan penampilannya bagus, tapi dalamannya bopeng-bopeng gitu ya. Ya, jadi itu tangan kita itu kan simbol daripada sebuah power sebetulnya. Tangan Tuhan di atas tangan manusia, yadullah fawqa aydihim. Tangan di situ bisa berarti the power, tanggung jawab kita sebagai suami atau istri, tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang dilakukan tangan-tangan dalam arti simbolik ini? Kemana kaki kita gentayangan setiap hari ini? Apakah langkah-langkah kita itu tegar di atas jalan siratal mustaqim? Ya, mata kita ya. Jadi itu wudhu hakikatnya itu sangat dalam. Selama kita masih melihat banyak sesuatu, banyak hal yang kita lihat, itu berarti kita belum sempurna tauhidnya. Itu kalau menurut ahli hakikat. Seharusnya kita lihat itu hanya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil harami, atau fa'ina ma tuwallu fatamma wajhullah, kemana pun kalian menghadapkan mukamu, kalian pasti akan melihat wajah Tuhanmu. Jadi wajah Tuhan itu yang terlihat di mana-mana. Berarti yang banyak itu yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu ya. Nah, itulah ma'rifah yang harus kita pahami di dalam pendekatan hakikat. Salat pun juga seperti itu. Jangan sampai nanti kita rukuk salatnya berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Itu hanya fiksinya, tetapi juga ada maknanya. Apa artinya takbiratul ihram ya? Apa artinya berdiri? Apa artinya ruku? Apa maknanya sujud? Kenapa 2 kali sujud ya? Dan sampai ke tingkat hakikatnya sholat itu. Jadi kita memang diminta untuk menyelami relung-relung paling dalam dari sebuah message keagamaan kita. Memang tidak diperuntukkan untuk semuanya, tetapi kita perlu. Di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit, di atas langit masih ada langit. Nah, puasa misalnya, ya izinkan saya masuk dalam waktu singkat ini ya, saya ingin masuk ke puasa misalnya.
Ya, kita lihat bahwa puasa itu sebetulnya terkait dengan begini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dahulu kala iblis itu dapat leluasa memasuki seluruh lapisan langit yang bertingkat-tingkatnya. Kita kan di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tapi langit dalam pandangan teologi itu langit 1, 2, 3, 4 yang dihuni oleh para nabi itu. Tapi dalam kalangan sofistik itu juga pandangan tafsir Isyari juga ada. Jadi langit itu tidak harus diartikan dalam arti langit blue sky yang ada di atas kepala kita. Langit itu tidak lain itu adalah tabir-tabir tertentu. Jadi ketika Nabi Isa dilahirkan, maka 4 lapis langit ditutup untuk iblis. Ya, langit puncaknya itu adalah roh, dan di atas roh itu ada tersembunyi asir. Jadi langit asir, di atasnya lagi ada langit yang rahasia atau al-khafi, dan di lapisan puncak ada yang paling rahasia al-akhfa. Ya, jadi al-akhfa itu langit ke-7, al-khafi itu langit yang ke-6, asir itu langit ke-5, ar-ruh itu adalah langit ke-4. Nah, tinggal 3 lapis langit yang dibuka, yaitu hati, jiwa, dan tabiat. Jadi itu 7 langit itu. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka seluruh langit mikrokosmos yang 7 itu tertutup bagi iblis dan sekutunya. Tidak ada celah sedikit pun yang tersisa yang dapat dimasuki iblis. Nah, kalau kita lihat dalam ayat itu kan ada ayatnya tuh, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara ma fil rahman itu farji'il basara summa marji'il basara karatan yang kali balik pada surah Hasr wa laqad zayyana sama'a dunya bimasabiha. Nah, ini dia, wa laqad zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ja'alna syubal. Jadi di situ ada bintang-bintang itu sebagai pelontar setan. Itu juga sangat simbolik gitu ya. Jadi bintang itu kalau bergerak katanya itu melempari iblis yang akan mencuri rahasia di langit. Tapi ya seperti apa, Allahu a'lam. Karena kalau kita lihat bintang itu kan lebih besar daripada matahari. Kalau dipakai pelontar lebih besarnya kayak apa itu kalau yang dilontar itu adalah matahari, tapi yang dilontar itu benda kecil. Jadi tentu tidak bisa dimaknai secara fakta di situ, harus ada makna-makna simboliknya di situ di dalam ayat itu. Wa laqad zayyana sama dunia bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin itu bintang-bintang itu sebagai pelontar setan. Nah, nanti kita akan jelaskan sini. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan, maka seluruh langit mikrokosmos yang 7 itu tertutup bagi iblis dan sekutunya. Tidak ada celah sedikit pun yang tersisa yang dapat dimasuki iblis. Yang tersisa adalah alam jasmani. Nah, ini dia. Yang unsur spiritualitas manusia itu tertutup bagi setan, yang 7 lapis tadi itu. Yang tersisa adalah raga manusia ini. Jadi yang tersisa adalah alam jasmani manusia yang menjadi tempat labuhan baru bagi iblis. Jadi tempat permainannya iblis itu tinggal badan kita ini. Tubuh manusia dulu alam terbuka yang menjadi tempat rekreasi barunya bagi iblis. Karena nggak bisa lagi memasuki relung-relung yang paling dalam. Mereka masuk melalui aliran darah dan bagian tubuh manusia. Maka itu rahasianya Rasulullah dan bahkan ayat juga ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan sebelum membaca basmalah, itu kan ada ayatnya. Jadi dalam tafsir Isyari disebutkan, seperti dalam tafsir Ibnu Ajibah disebutkan, yang dimaksud makanan di situ ada 2 macam. Ada makanan lahiriah dalam bentuk makanan seperti nasi, roti, ya buah-buahan, ya termasuk minuman.
itu makanan rohani yang menyebabkan perut kita itu kenyang. Tapi juga ada jenis makanan lain yang namanya makanan spiritual, makanan rohani. Kalau tadi itu makanan lahiriah itu ya membuat perut kita kenyang. Tapi makanan batinnya kita itu membuat akal pikiran itu jadi penuh, ya membuat benak kita itu pinter, cerdas. Itu juga makanan. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, jangan mengkonsumsinya kecuali membaca basmalah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengkonsumsi makanan tanpa membaca basmalah, maka jin atau iblis sari-sari makanan itu akan menjadi kendaraannya untuk memasuki relung-relung jasad kita. Tapi kalau kita membaca basmalah, maka mereka itu pergi, tidak mau masuk. Begitu pentingnya basmalah ini sampai Rasulullah bersabda, jadi kalian ada yang lupa membaca basmalah pada waktu makan, sementara makan baru ingat, oh saya enggak basmalah, baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Jadi begitu pentingnya membaca basmalah ini, kalau kelupaan pun juga ada bacaannya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, apakah itu makanan lahiriah, makanan rohani? Misalnya kita mau belajar nih, berarti kita akan mengkonsumsi makanan rohani. Nah, sebelum belajar itu baca doa, baca basmalah di situ. Karena kalau enggak, kata Rasulullah, masuklah jin pengaruh setan itu di sela-sela sari makanan itu. Di sela-sela logika yang kita pahami, pemahaman yang kita pahami itu juga ada iblisnya di situ. Maka itu perlu benar-benar kita harus bertaus, kalau perlu membaca basmalah setiap apapun yang kita akan lakukan, supaya nanti setan iblis itu tidak ikut intervensi. Nah, inilah tubuh manusia menjadi tempat rekreasi barunya bagi iblis. Ya, mereka masuk melalui aliran darah dan bagian tubuh manusia. Kalau orang selalu makan tanpa basmalah, dan itu pada akhirnya nanti kita akan dipenuhi dengan kompleks iblis di dalam batin kita sendiri. Nah, mungkin juga perlu saya jelaskan di sini ya, bagaimana caranya membaca basmalah. Apakah kita bismillahirrahmanirrahim hanya mengungkapkan, menyatakan basmalah? No. Menurut pendapatnya Ibnu Ajibah dan ulama-ulama yang lain, bukan yang penting membaca basmalah kumat kamitnya mulut, tapi bagaimana menghadirkan yang punya nama itu di hadapan kita ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu. Maka itu kita dianjurkan untuk tafakur sejenak. Kalau perlu kita tutup mata, menghadirkan Tuhan di hadapan kita sebelum mengkonsumsi makanan itu, sebagai bentuk proteksi terhadap masuknya iblis dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita sahur. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim, baru kita mulai membaca buku. Insya Allah kalau kita sudah eling, sudah membaca basmalah, sudah membaca ta'awuz, maka setan itu tidak akan mendekat. Sehingga pemahaman yang kita peroleh dari buku-buku sebagai makanan spiritual, makanan yang kita makan dalam bentuk nasi goreng itu juga sebagai makanan biologis, tidak akan diaduk-aduk iblis setan ketika masuk ke dalam rongga kerongkongan kita. Ya. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha mempersempit jalur iblis melalui rasa lapar dan dahaga dengan cara berpuasa. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Kenapa kita diharuskan berpuasa? Ya, selain untuk kesehatan, juga untuk membersihkan iblis yang sudah terlanjur masuk bersama sari-sari makanan, baik makanan lahiriah maupun batinnya kita itu. Jadi manfaat puasa itu luar biasa. Nah, inilah hadis Nabi. Persempitlah ruang gerak setan setan dalam tubuhmu dengan cara mengurangi makan dan minum. Dahulu kala setan dapat masuk ke seluruh penjuru langit. Ya, penjuru-penjuru langit yang pertama tadi yang kita jelaskan. Jadi kalau kita tidak puasa ya, berarti akan memberikan ruang geraknya iblis itu rekreasi dalam raga kita sendiri. Iblis dengan bebas dapat bersuara dari lapisan terdalam hingga lapisan terluar dari anggota badan kita. Tapi kini berkat cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW,
setan telah menjadi makhluk yang terusir dan terlaknat. Dia tidak bisa lagi menggoda manusia melalui bagian dalam hati, jiwa dan tabiatnya. Apalagi tadi yang sudah ditutup oleh Nabi Musa alaihissalam itu ya. Ada menutup roh, menutup pintu-pintu asir, al-khafi, dan al-akhfa. Lalu ditambahkan lagi dengan yang tiga yang terakhir. Nah, jadi kalau orang rajin puasa itu bukan hanya menyehatkan secara fisik ya kan. Kalau kita lihat bukunya siapa namanya itu yang pemenang hadiah Nobel dari Jepang itu ya. Masya Allah, kesimpulannya itu sama dengan hadis Nabi kan. Siapa yang baca artikel di pemenang hadiah Nobel itu, di Nobel biologi dari Jepang. Wah ternyata kalau kita makan atau kalau kita puasa itu kata beliau, itu ternyata sel-sel yang jumlahnya puluhan miliar dalam tubuh kita ini itu juga ikut lapar. Artinya kalau kita puasa mereka juga ikut puasa, kelaparan juga. Dan cara mengkonsumsi mereka itu kalau mereka kelaparan, dia makan tuh semuanya sel-sel yang sudah mati. Sel-sel yang sudah mati yang tidak berguna dalam tubuh dan sekaligus menjadi sampah-sampah biologis, itu yang dimakan habis oleh sel-sel yang masih hidup. Dan itu sangat penting artinya untuk penyembuhan penyakit atau kesehatan manusia. Maka itu rekomendasinya pemenang hadiah Nobel itu berpuasalah kalau ingin sehat. Sama dengan hadis Nabi, sumu tasihun, berpuasalah kalian kalau ingin sehat. Tapi itu dimensi fisiknya. Nah sini kita juga bahas tentang tarekahnya. Berpuasa itu berarti memberikan mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh kita dengan cara mengurangi makan dan minum. Logikanya kalau kita tidak berpuasa, ya maka iblis itu akan gentayangan di dalam relung-relung raga kita. Logikanya yang kedua, kalau kita tidak berpuasa, ya sampah-sampah biologis yang ada dalam tubuh kita dalam bentuk sel-sel yang sudah mati, nggak ada yang bersihin di situ itu. Jadi semua perintah dan larangan Tuhan itu mempunyai multidimensi pendekatan, manfaat multidimensi. Contohnya tadi wudu itu ya. Ya, menurut Profesor Barend Ehrenfels, ini seorang neurolog dari Jerman, bisa lihat di internet Bapak Ibu. Jadi kaget takjub terhadap ayat itu. Kenapa yang harus dibahas anggota badan itu 3 komponen badan kita, yaitu daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki. Itu pusat saraf kata beliau. Dengan membasuh air sejuk, maka pusat saraf itu akan pulih kembali. Ya, dan itu sangat penting air wudhu itu kata beliau untuk menciptakan penurunan beta menjadi alfa. Karena kalau orang menjadi beta, getaran otaknya itu 24/second, itu nggak mungkin bisa khusyuk, nggak mungkin bisa fokus. Tapi kalau salat itu kan memerlukan fokus, yang memerlukan konsentrasi. Nah, kalau ingin berkonsentrasi, turunkan getaran otak itu dari beta ke alfa 24/second menjadi 17/second, itu sudah alfa di situ. Dengan demikian kita bisa khusyuk. Jadi wudhu itu ternyata shock terapi menurut pandangan neurologi. Tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam salatnya kalau dalam suasana beta. Turunkan getaran otak itu tinggal 17, bahkan kalau perlu bisa sampai tingkat theta. Theta itu ada sekitar 6-7/second. Itu banyak wahyu yang turun pada saat itu ya. Jadi insight atau namanya divine knowledge itu banyak sekali yang turun pada saat sedang orang theta. Tapi jangan delta, karena itu orang ngorok tidur itu. Nah itu pandangan neurologinya. Tadi pandangan sofistiknya justru anggota badan yang paling sering berdosa, anggota badan yang harus dicuci dalam wudhu itu. Maka itu konsentrasinya wudhu itu adalah membasuh anggota badan yang paling sering berdosa. Nah, subhanallah. Nah ini puasa juga seperti itu. Ada makna lahiriahnya juga, itu sangat penting. Ternyata puasa itu membersihkan sampah-sampah biologis dalam bentuk sel-sel yang sudah mati dengan cara mengerahkan sel-sel hidup itu untuk mengkonsumsi, memakan sel-sel yang sudah mati dalam tubuh kita. Nah, secara spiritual juga, ya, puasa itu berfungsi sebagai pengampunan dosa. Latihan kesabaran itulah justru akan mengorbitkan orang itu mendekati Tuhannya.
Ya. Dan secara ilmu kesehatan sudah tadi kita jelaskan ya bahwa puasa itu luar biasa. Secara fikih juga manfaatnya banyak. Itu akan berfungsi sebagai pengampunan dosa kan. Jadi semua perintah Allah itu berlapis-lapis manfaatnya untuk manusia. Semua perintah dan larangan Allah itu bukan untuk Allah, Bapak Ibu. Hati-hati di sini. Kita anak-anak muda itu sering bertanya begini. Kenapa sih yang enak-enak itu dilarang? Kayak zina. Ya. Dan kenapa yang berat-berat itu diwajibkan kayak puasa? Itu bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak ada hukum perkawinan, tidak ada konsep kekeluargaan, ya, kita bisa hidupnya seperti kambing, tidak kenal induknya, adiknya, saudaranya, dia hantam semuanya. Kayak apa itu? Nah, setiap laki-laki, kata ahli biologi, setiap laki-laki normal itu memiliki kemungkinan untuk memiliki 3.000 anak. Sesuai dengan jumlah sperma yang dimiliki seorang laki-laki potensial itu kan. Berarti 3.000 orang kali sekian banyak laki-laki, kita perlu ribuan anak, ribuan bola dunia baru yang mustahil itu. Hanya satu-satunya bola dunia diberikan Tuhan untuk kita huni bersama. Nah, kalau anak-anak itu berkembang biak seperti tadi, kita hidupnya seperti kambing. Waduh, luar biasa susahnya anak manusia itu. Mungkin banyak uang tapi tidak menyembuhkan kelaparan. Karena uang tidak bisa kita makan kan. Apa artinya uang banyak tapi kalau nggak ada padi-padian, nggak ada hijau-hijauan, bisa tumbuh karena di coupling perumahan, pasar, dan sebagainya. Jadi satu saat uang banyak tidak bisa menyembuhkan kelaparan. Kenapa? Yang kita makan bukan uang, tapi hijau-hijauan yang sudah kehilangan tempat itu ditindis oleh tanaman industri dan sebagainya. Nah, itu hikmahnya semuanya. Kenapa puasa ini diwajibkan? Padahal itu berat. Bukan untuk Tuhan. Seperti tadi hikmahnya itu kan. Kalau kita mogok semuanya, ayo kita jangan menyembah Tuhan, jadi iblis semuanya. Tidak akan pernah berkurang ketuhanannya Tuhan. Tuhan sesudah Tuhan apa adanya kan. Atau sebaliknya, kita jadi malaikat semuanya, yuk. Jangan ada yang jadi iblis. Bertambah nggak ketuhanannya Tuhan kalau kita menjadi malaikat semuanya? Enggak ngaruh tuh. Apakah kita jadi iblis semuanya atau malaikat semuanya? Tuhan tetap Tuhan. Tapi kenapa ada larangan dan perintahnya? Itu untuk manusia. Jadi agama ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Perintah dan larangan itu bukan ada maunya Tuhan untuk kita. Tidak ada. Ini semuanya adalah untuk peruntukannya manusia. Agama, Quran, dan kitab suci lain itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu apapun. Justru perintah dan ajaran agama itu penting untuk memanusiakan manusia supaya nanti bisa kembali ke kampung halamannya. Karena kita kan makhluk surga, diciptakan di surga lalu jatuh. Nah, kita diundang, jadi kitab suci itu undangan untuk melangitkan kembali. Jadi membumi untuk melangitkan. Nah, itulah. Kita lihat berikutnya. Setan hanya mampu menggoda dari luar 3 bagian inti manusia tadi. Ya, nonton dari luar nggak bisa masuk ke dalam lagi. Nah, untuk menghadang langkah-langkah setan paling efektif ialah meninggalkan syahwat, meninggalkan amarah, kecintaan pada pangkat, kedudukan, serta kekuasaan. Bolehlah, tapi jangan melampaui batas. Karena kapan itu over, maka itu membuka pintu setan. Semua hal tersebut itu berasal dari bagian luar manusia yang disebabkan terlalu banyak makan dan minum, serta menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau nafsu makan dituruti, ya, dan nafsu perut dituruti, dan nafsu dibawa perut dituruti, itu malah petaka bagi kemanusiaan. Maka itu puasa. Puasa itu bisa memperkecil ruang geraknya iblis dan setan dalam rongga tubuh kita. Jika kita yakin bisikan itu datang dari dalam nurani kita, maka hal itu pasti berasal dari bisikan malaikat. Jadi hal itu mudah terjadi pada orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi orang yang tidak pernah memberikan kesempatan iblis masuk bersara membangun kompleks dalam tubuhnya, bisikan-bisikannya itu langsung dari Allah itu sangat jelas. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai oleh iblis dalam benaknya, maka pertimbangan-pertimbangan yang mirip suci itu dianggap suci,
Akhirnya terjerumuslah orang itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa memohon perlindungan dari segolongan godaan setan merupakan karunia Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Bagi umat Nabi Muhammad setelah setan itu adalah makhluk yang terkutuk dan terusir dari langit jiwa mereka. Yang terkutuk dan terusir dari langit jiwa mereka. Disinilah kedudukan urgensi ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu disusul nanti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua yang harus dibaca pada saat memulai suatu pekerjaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah puasa itu untuk mempersingkat ruang gerak setan. Di samping itu juga untuk menambah kesehatan kita sendiri. Karena penelitian di Indonesia di Asosiasi Kedokteran Bapak Ibu sekalian dan Asosiasi Rumah Sakit, apotek ini menarik nih. Ada yang pernah meneliti bahwa apotek itu paling tidak laku kalau bulan Ramadan. Jarang beli obat. Tingkat hunian tingkat hunian rumah sakit itu kalau bulan Ramadan itu kosong melompong. Dokter praktek itu yang sebegitu ngantri terkenal pada bulan suci Ramadan juga itu seperti istirahat. Banyak yang ikut mudik juga. Kenapa? Karena jauh berkurang dibanding kebiasaannya. Nah, berarti terbukti secara kuantitatif bahwa puasa itu menyehatkan. Sedikit jumlahnya orang sakit dalam bulan Ramadan. Sedikit jumlahnya kecelakaan dalam bulan Ramadan. Sedikit stres dan kemudian stroke dalam bulan suci Ramadan. Itu berkahnya Ramadan. Jadi inilah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kita bahas ya singkat sekali ya, bahwa puasa itu bukan saja untuk mencuci dosa masa lampau, tetapi juga sekaligus untuk mencuci organ-organ tubuh yang pernah ya atau yang sering kita pakai karena kita masih hidup ini kan Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik, kalau kita tidak melakukan seperti ini, maka ya kata Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wa atash. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak ada yang dapat kecuali hanya lapar dan dahaga, kata Rasulullah. Hanya dapat makbulnya, mungkin diterima, tapi enggak ada mabrurnya. Padahal ibadah itu harus makbul dan harus mabrur. Apa perbedaan makbul dan mabrur? Makbul itu sudah terpenuhi rukun syaratnya. Ya, seperti salat kan, ada wudu, syarat wudu itu nanti ada muslim, harus membasuh anggota badannya semua yang harus dibasuh kan. Ya, kalau ada yang tak terbasuh, itu berarti batal wudunya. Nah, jadi ada kompleksitasnya dalam suatu ajaran itu. Semuanya sekali lagi bahwa itu untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terakhir betul-betul adalah ini. Raga kalbu dan cinta. Jadi keakraban adalah kebersamaan dan kesatuan yang dicapai dengan cinta. Jadi jika ingin lebih akrab dengan Tuhan, maka window-nya yang paling tepat itu adalah cinta. Cintailah Tuhan, tidak peduli dirinya belepotan dosa. Ya Allah, kalau memang Engkau masukkan kami hamba-Mu surga, Kamu memang Maha Pengampun, tapi kalau Engkau mau masukkan ke neraka, memang pantas. Kami pantas dibakar di api neraka. Tapi permohonan kami kalau masuk neraka, izinkanlah kami melafazkan takbir cinta di lumpur neraka. Neraka surga itu nanti. Jadi keakraban itu adalah kebersamaan dan kesatuan. Enggak ada keakraban tanpa kebersamaan, tidak ada keakraban tanpa kesatuan. Dan itu diciptakan dengan cinta. Keakraban itu disebabkan karena adanya cinta kan. Tanpa cinta enggak ada keakraban, pasti itu kan. Cinta Allah bersifat primer, cinta hamba bersifat sekunder. Artinya apa? Cintanya Allah itu lebih kuat daripada cinta kita kepadanya kan. Barang siapa yang jalan kepadaku mencari diriku, maka aku akan berlari mencari menemukan dirinya. Siapa yang mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Siapa yang mendekatiku satu siku, akan mendekatinya satu lepah. Barang siapa yang berjalan mencari diriku, aku akan berlari menemukan dirinya. Itu hadis loh semua itu. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Allah terhadap hambanya. Masya Allah. Kenapa harus takut?
Allah itu bukan sosok figur yang maha mengerikan untuk ditakuti, tapi lebih menonjol sebagai sosok figur yang maha indah untuk kita sayangi. Asmaul Husna-nya itu kan nama-nama indah Allah. Cinta selalu dibayangi kesatuan dan perpisahan. Di mana ada cinta selalu ada dibayangi kesatuan dan persatuan. Ya. Semakin meningkat kadar cinta, semakin meningkat pula belayan mesra Allah. Masya Allah. Dan semakin meningkat belayan mesra, semakin dekat keakraban itu. Semakin akrab dengan Allah, semakin tipis alam gaib itu. Karena alam gaib setiap orang itu kan beda, Bapak Ibu. Tergantung cintanya. Ada orang transparan, ada orang masih ada tabirnya sedikit-sedikit ya. Ada belepotan malah. Yang tidak sadarkan dosanya itu kan. Jadi semakin akrab dengan Allah, semakin tipis alam gaib itu. Semakin tipis alam gaib itu, semakin banyak keajaiban yang terlihat. Nah, nikmat kan Bapak Ibu kalau kita dekat dengan Tuhan itu. Roh, sifatnya apa? Roh itu tinggi dan cenderung dekat dengan Allah. Raga itu rendah dan cenderung jauh dari Allah. Ya. Roh itu terang dan tinggi kayak matahari. Raga itu gelap dan rendah. Apa kata mereka? Wahai raga, sibukkan dirimu dengan salat. Saya ulangi. Wahai raga, sibukkan dirimu dengan salat dan puasa. Wahai kalbu, sibukkan dirimu dengan bisikan. Niscaya kamu akan mendapatkan balasannya. Jadi ini. Wahai raga, sibukkan dirimu dengan salat dan puasa. Wahai kalbu, sibukkan dirimu dengan bisikan, munajat, dan kepedihan, dan keluhan hati yang diam-diam. Raga, iyyaka na'budu, kalbunya iyyaka nasta'in. Ini perlu pembahasan, tapi ini hanya sebagian dulu Bapak Ibu sekalian. Itu kan belajar tentang syariat puasa seperti ini, syarat wajibnya puasa beragama Islam, berakal sehat, sudah cukup umur, mampu melaksanakannya, itu wajib. Syarat-syarat puasa itu Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, mengetahui waktu puasa. Nah, rukun puasa, jadi ini perlu, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, kemudian ada rukunnya, niat, kemudian meningkatkan, ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa selama waktu puasa. Nah, haramnya ya haram hari Idul Fitri nggak boleh, Idul Adha nggak boleh, hari Tasyrik nggak boleh. Sunat-sunatnya seperti ini, melambatkan berbuka, meninggalkan perkataan atau perbuatan keji, segera berbuka setelah masuknya waktu, mendahulukan yang berbuka, ya, mendahulukan yang berbuka daripada sembahyang yang maghrib. Jadi jangan langsung kamat. Oh itu kan maghrib nggak boleh terlambat. Boleh. Kita sahur kita makan buka puasa dulu baru salat maghrib. Nggak apa-apa. Dispensasi Nabi itu. Berbuka dengan buah tamar, kurma itu lebih utama. Dan membaca doa-doa buka puasa sebelumnya. Ya, sedangkan makruhnya puasa selalu berkumur-kumur, merasa serakaman dengan ya. Saya kira inilah dulu sementara Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Ini hanya kita mengakhiri puasa dengan membahas sedikit tentang spiritualitasnya puasa ini ya. Agak sedikit berbeda mungkin. Selama ini kita bahas tentang puasa fikih tentang puasa. Ini sofistiknya puasa seperti ini. Mudah-mudahan nanti ini akan menambah rajinnya kita berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud bagi yang mampu ya. Karena puasa itu secara medis sangat diperlukan dan secara spiritual juga sangat kita perlukan. Karena itu akan mempersempit ruang gerak setan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, Prof bisa menyampaikan secara runut dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya paham waktu kita tidak tersisa, mungkin dalam sisa waktu ini kami mohon izin sekiranya Prof masih bisa menutup tausiah kita dengan berdoa. Prof, kami
di sini masih menggunakan masker karena berbagi dengan kawan-kawan di kedutaan. Namun Oke. kami juga ingin share, dalam 1 minggu ini ada salah satu sahabat kami yang mengalami koma, Prof. Jadi mungkin di dalam doa, mohon izin sekiranya dapat turut berdoa untuk kesembuhan Bapak Rusmadi bin Ramelan. Prof, kami menyampaikan terima kasih banyak atas tausiahnya. Sebelum Prof menutup doa, kami juga ingin mendoakan semoga Profesor Nazaruddin Umar senantiasa diberkahi kesehatan yang Amin. prima, sehingga Profesor tidak lelah menyiarkan ajaran rahmatan lil alamin yang sangat menyejukkan. Terima kasih banyak, Prof. Silakan, Profesor. Baik, Bapak. Boleh juga Bapak Ibu mengikuti Zoom saya sesudah ini ya. Tapi itu tingkat lebih lanjut itu Bapak ya, agak-agak sedikit tinggi tapi nggak apa-apa. Itu Zoom-nya ada juga, ini nanti berlangsung 1,5 jam juga kalau sudah ini. Baik, kita mendoakan pertama yang sahabat kita yang kurang sehat ya Bapak ya. Dan juga Baik, mendoakan kedua orang tua kita juga. Jangan lupa kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk silaturahim. Justru mereka baik, itulah yang perlu kita kirimkan doa buat mereka. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum, almarhumah orang tua kita. Dan bagi yang masih hidup kedua orang tuanya, doakan supaya dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Kita pun juga berdoa semoga husnul khatimah. Ala hatihin wala kulinatin salih wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkal alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'ana narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka jidda bil kufari mulhaq. Rabbi rahmhuma kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kapanpun diperlukan saya Bapak Ibu, saya malah justru lebih senang kalau seandainya diperlukan untuk Bapak Ibu yang jauh di sana ya Bapak Ibu. Inilah disampaikan aja Pak waktu kalau cocok kita saling share. Terima kasih banyak semuanya ya Bapak Ibu sekalian di mana pun. Prof. Saya selalu Prof. Salam jumpa, salam kasih. Banyak, Prof. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Saya ya pindah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.